karantina beres cek corona teh karantina 14 poe diisolasi tuh tinggal ku corona bisa dihampura dosa ya kenapa dia diampuni kalau seandainya meninggal Bu di bulan Ramadan ataupun meninggal kita orang meninggal ketika dia positif kemudian meninggal bahwa syahidun yadkhulul jannah bighairi hisab kalau orang ini soleh kemudian syahid masuk surga tanpa dihisab enak dihisab lama capek tinggal Bu ku penyakit tujuh musibah Allah dia masukkan surga. Yang ketiga kalau dia itu sehat pada masa pandemi bahwa rizqul lakum itu rezeki bagi kita. Makanya kata Nabi ajaban minal mu'minin orang mukmin ini luar biasa. Kenapa? Apapun kejadian itu akan menjadi manfaat bagi kita semuanya ya. Nodong ini gini di pasian sembako nah iya sembako di saat di corona sudah dibantu corona mati seberapa tahun terakhir mere sembako ini mah corona masih nami bager doakan senaku masih panjang umur corona gitu baru karena corona teh jelmanya sedih doakan cuma nah seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak ya ibu-ibu bapak-bapak berikan kemampuan kita untuk bahwa wabah ini cepat selesai minimal dengan doa dan keyakinan kita pada Allah karena kita juga tidak tahu Pak harus seperti apa karena ahli yang tahu bagaimana mengendalikan ini tetapi tetap yang mencabutnya adalah Allah makanya udah maatoswe bagaimana ikhtiar rakyat kita untuk menanggulangi ini minimal Bapak ibadah kemudian doa ke Allah sing loba amal soleh sok mudah-mudahan saya yakinlah insya Allah mudah-mudahan ini akan cepat kembali normal. Kemudian yang kedua, ibu bapak saya akan menerangkan tentang konsep syafaat dalam literatur ilmu kejiwaan. Kenapa? Karena begini, ada dua potensi manusia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang pertama syahwat, yang kedua akal. Syahwat dan akal diberikan kepada makhluk tetapi variatif, berbeda. Satu, Allah kasih akal kepada malaikat tapi tidak kasih syahwat. Oleh Allah dikasih Pak, seluruh malaikat itu dikasih akal oleh Allah, tapi syahwatnya tidak. Makanya cenderung malaikat tidak ada keinginan untuk makan, minum, berhubungan dan tidur. Sehingga, malaikat tidak memiliki alat kelamin karena dia tidak makan dan minum. Buat apa alat kelamin kalau ternyata tidak ada untuk melakukan dengan alat kelamin itu? Maaf ini kalau dianggap berbeda. Kenapa? Karena malaikat punya akal Pak. Alat kelamin diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berhubungan. Sedangkan syahwatnya tidak ada. Buat apa? Begitu kan? Maka dia tidak tidur, dia tidak makan. Sedangkan libido itu akan naik apabila ada makanan dan minuman yang masuk. Kenapa kita di bulan Ramadan sedikit diredam siang hari untuk tidak melakukan hubungan? Karena tidak ada suplai makanan dan minuman. Betul kan? Dan malaikat dikasih akal seperti itu. Malaikat cukup taat kepada Allah karena yang membuat orang taat itu adalah akal. Kalau malaikat dikasih bahan dengan syahwatnya, kemungkinan nanti malaikat bisa membantah karena suatu saat yajidu wa yanqusu. Tetapi malaikat itu tidak pernah turun naik imannya karena dia tidak taat kepada Allah karena bahannya akal. Yang kedua, syahwat. Allah kasih kepada binatang, tapi binatang tidak dikasih akal. Dan binatang makan, minum, berhubungan juga tidur. Dia memiliki alat kelamin karena ada hubungan antara jantan dan betina. Dan malaikat ataupun dan binatang pun dia tidak tahu melakukan baik ataupun tidak baik. Ibu lamun ayah hayang macokan pare urang keur dipoe teu kudu ngamek ka hayang. Teu kudu ngamek ka hayang. Coba ibu bapak telusuri bahasa yang kita sampaikan kepada ayam apa? Ya hayam saha tuh. Ya lain dia saha narang nami hayamna moal. Gak ada orang yang nanya begitu, tapi dia bertanya ini ayam siapa? Ini ayam siapa? Ini kambing siapa? Yang menjadi kita menjadi tidak kita bermasalah adalah apa? Bapak maedo hayam nepikeun kata sampai anana pengkot.
Hayam dicek-cek hayam teh naon dosa abdi atuh. Ayam tidak tahu itu bahwa dosa, ayam tidak tahu bahwa itu apa, bahwa itu adalah padi milik orang lain. Karena ayam hanya diberikan dorongan insting untuk memakan itu, tapi tidak ada dorongan dia untuk mengetahui apakah ini milik dirinya atau bukan. Tidak ada dan tidak punya akal. Ucing asup ka imah urang, gegel hulu hayam, do diamakan. Ucing soalnya gitu dia orang teh nyarekan ucing teh naon ucing teh naon itu sih dosa abdi. Ibu jangan nyarekan ucing teh pugu-pugu bari eta teh gerah hulu hayamna teh nyusideun cek ucing teh dabongan aban dihaneukeun nya abangnya dihaneukeun bikin ka gideung bikin ka hayam bae poho ieu hulu naon ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapak seringkali tidak kontrol. Ada burung yang dia mematuk apa padi kita marah kepada burung. Ada kambing masuk kepada kebun kita marah pada kambing. Ini kesalahan berpikir manusia. Kenapa? Binatang dikasih syahwat, tapi binatang tidak ada akal. Kalau ada kucing masuk ke masjid, dong disebutkan badir. Kucing teh bagir sok ka masjid, cek kucing teh peuleureun jamaah tara. Ira tuh jamaah hararese asup ka masjid cenah abdi-abdi cenah gitu kan ya. Kucing masuk masjid ikut ngaji itu tidak ada urusan dengan apa. Apakah dia itu apakah ini baik atau tidak? Tidak. Makanya hentikan kita mencerca binatang yang mengganggu. Karena dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Paham? Ya, biarkan. Tapi kalaupun ibu bapak mau ngomong dengan pemilik binatang itu, ngobrol, ibu leres itu hayam ibu, hapunten karena pare abdi. Aduh abdi diacak-acak wae. Komo natukeun anjing bade dijagi, ku abdi bade dikekepan. Ya kan ari ngobrol jeung gaduhna mah urang enaknya daripada kita memarahi ayam ya, memarahi kucing, memarahi kambing. Mereka binatang-binatang yang memiliki syahwatiyah tetapi dia tidak memiliki akliyah. Yang ketiga, ada namanya manusia. Oleh Allah dikasih dua, akal dan syahwat. Maka manusia normal pada saat dia memiliki atau mengikuti syahwatnya tidak dibimbing oleh akal, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Itulah dalam Quran. Manusia malah lamun sesat ngalewihan sato pak. Anu dipacok lain parena hungkul. Jeung nu boga parena dipacok. Nah, iya kan? Aya jami mau pare kapan kudu bogana itu bisa dibunuh pak. Tinggal ibu domba lebet ka kami lebet kana kebon. Paling ge naon yang dia makan apa daunnya. Cuman daunnya beres sakitu. Sugan aya domba mikiran kumahanya nya sampeulna. Ya, naon beres ngadamasna sampeul ye sampeul meletus moal aya kapikir kadinya. Tapi jami melihat pak. Lihat bu. Daunnya diambil, pohonnya diambil, singkongnya diambil. Nepikeun kangke kalau singkongnya diambil, pagerna dibawa ke ngulub sampai begitu singkong ini diiris, kemudian si singkong itu dibuka kulitnya. Pikiran domba sugan we keur abdi. Manyasna kulitna didahar kene. Cek domba ieu nya ieu, cek domba. Domba ngadagoan we daunna teh ya, tangkalna keur naon cek domba. Sugan we cenah aya kulitna kulit sampel keur domba, domba teh ngadagoan we. Ternyata manusia lebih rakus. Si kulitnya dibikin kemudian dipasak jeung oncom ngaranna kada demes. Tuh nya beres ka sakitu ge tah eta teh kada demes teh cek saha cek domba. Cek domba teh BHKB cenah kada demes jelema didinya mimitina. Itu adalah sababul wurud kada demes. Ya. Paham begitu? Coba ibu aja. Sekarang orang bikin ayam saja sudah tulangnya dibikin lunak. Manusia mah kapikir kadinya ku akal mah. Cok tinggal ayam tulang lunak kapungkur lamun aya goreng ayam naragog ucing minimal aya tulangna keur manehna. Cik ucing teh lumayan aya tulangna. Ayeuna mah begitu maca cik ucing ngaleos. Nah ucing ngaleos cik ucing teh beakeun tulangna. Nya buat apa bikin
mungkin tulang lunak kalau bukan untuk dimakan kita kan. Nah itulah yang disebut dengan manusia. Manusia punya akal, punya syahwat, mendorong syahwatnya pakai akal, tak pikir. Sampai seperti itu. Saya bertemu dengan orang pengusaha gehu pedas. Dia punya beberapa konter, Pak. Dari mana dia berpikir? Gehu pedas. Ketika dia ada orang lihat yang dia makan gehu, kemudian cengeknya di dia. Lalu dia berpikir positif, aduh senang karunyanya duang gehu teh senang teu barokah naon nu ieu katuhu nu ieu kenca. Akhirnya dipikir ku manehna disik-sik cengekna, asupkeun ka jero jadi gehu pedas. Eta disebut akal teh nya. Syahwat mendorong untuk itu tapi diatur oleh akal jadi memiliki sebuah keuntungan kalau dibimbing. Tapi kalau tidak dibimbing lebih rusak, begitu aja. Dan manusia kalau sudah menggunakan akalnya dengan hebat, maka syahwat terkendalikan, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Orang bakal lebih mulia di malaikat, masuk surga lebih dulu. Siapa yang lebih dulu masuk surga? Manusia. Siapa sosoknya? Rasulullah. Dan itu bukan dari malaikat, Pak. Yadkhulul jannah pa'awwa bi awwalihi al-bashar. Panghulana asup surga nyaeta di antara makhluk Allah yaitu manusia. Nah, tinggal kita menggunakan potensi itu. Pertanyaannya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf ya, ini. Apakah ada manusia yang sempurna? Dan tidak ada. Ayawe kakirangan urang tehnya Bu ayawe di dieu kurang ieu leuwih kurang ieu leuwih moal menakan jami nepikeun ka sampurna moal. Ketidaksempurnaan ini akan terbawa nanti sampai hari kiamat, Pak. Manusia punya borok yang ada pada tubuhnya. Ada borok-borok yang harus ditutup, dan ternyata ketika ada borok yang harus ditutup, penutupnya namanya syafaat. Sabab urang yakin aya we sakudak sakediknya nu karaos nu teu karaos Bu anu sandi hampura ku Allah. Wajar we, naon sababna? Da urang lain malaikat dan kita pun bukan binatang yang selalu melakukan maksiat. Kita manusia yang fluktuatif. Jangankan amal iman saja ya jidu wa yanqusu. Bagaimana caranya? Maka kita butuh syafaat dari Allah melalui Nabi. Apa syafaatnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua yang dapat menolong dan membantu kita pada hari kiamat. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Ini Pak yang harus di-upgrade oleh kita. Bagaimana kita betul-betul menjadi pribadi yang siam dan pribadi yang Qurani. Naon sababna? Sabab ieu kuncina nulungan urang saha bojo moal Pak. Sok aslina pacaroge moal buating budak mah ka urang ngadoakeunana ge ngagebruskeun buating teu apal urang teh. Rek nganalkeun ustad, buating ustadna ge wawuh bukan henteu. Nya, ari urang teh tempo di akhirat ini haya papa hayana nepikeun ka denteangan ustad teh ari keur di dunya karena merhatikeun ustadna. Nya, tempo ustad ayeuna urang butuh Bu tempo rek nakinan telepon ustad. Tempo anu budak ripuh telepon ustad. Tempo ustad ripuh jaran tep ku jamaah. Ustad teu boga beas perhatikeun mun beak kuota bejaan. Iya atuh. Lain ieu mah beul butuh hungkul ku ustad teh sanes ustad lucu. Ustad yang lain ya tasuk ustad lucu. Iya ada naon atuh da kudu jelas ulah butuh hungkul ku doana kamu balik teh sok kebutuhan hidup lagi perhatoskeun ulah nepikeun ka kadenge aya mu balik sangsara bisi pindah keyakinan kurang-kurang nama ya. Kenapa harus betul minimal saya bukan nyuruh benar minimal kaperhatikeun sakit minimal kaperhatikeun nah itu ya kartos. Nah eta yang artinya apa? Ini bagaimana membuat sebuah kualitas hidup manusia itu betul-betul luar biasa. Dan Allah kasih dua ibadah atau dua pekerjaan yang ternyata tidak ada di pekerjaan ini pada tempat-tempat yang lainnya dan hanya ada di kita. Kata Rasul Asyam wal Quran. Pertama, Robbi saum berdialog dengan Allah. Mana atuhu
aku menahan orang itu atau wasyahawat bin nahar, setiap hari dia menahan makan dan dia tidak atau mengikuti syahwatnya, bolehkah aku mensafaati atau membantu untuk menutupi kekurangan hambaku yang sedang puasa itu? Kata Allah, pasfi'an, silahkan syafaati kalau benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah. Mulungan urang, makanya puasa mah mau bisa riak mual. Lamun aya jelema gular-goler ditanya kunaon ngagoler keur puasa sarua. Yang kapuji moal mau bisa. Kenapa? Asyamuli wa anna azzibihi. Satu pekerjaan ibadah yang interaktif, konektif langsung dengan Tuhannya adalah puasa. Ya rek ngabohong rek naon apal diri dengan Allah Pak dina puasa. Keur salatna bisa yang kapuji, sedekah bisa yang kapuji, puasa memuat. Makanya kenapa puasa bisa mensyafaati? Ada dua kajian, satu jasadiah, dua qalbiyah. Secara jasadiah itu terjadi 3 proses. Orang saum. Pertama detoksifikasi, yang kedua zerutinasi, yang ketiga stabilitator. Orang puasa itu pertama detox, membersihkan racun dalam tubuh kita. Lihat aja Pak, marah, kemudian dia jengkel, kemudian tidak semangat ibadah, itu yang pertama dipengaruhi oleh toksin atau racun dalam tubuh kita. Saya mengilustrasikan begini, lihat ya Bu ya, ini kolon, ini kolon namanya, kolon itu dinding usus. Orang makan 3 kali, kemudian BAB-nya 2 hari, 3 hari, dia baru BAB. Sedangkan semua yang kita makan tidak semuanya jadi daging Pak. Kabayang Bu, lamun dituang kurang tidur piring jadi daging sadayana. Mau kabayang, nanti akan terjadi proses penyakit yang apa namanya saya lupa lagi. Itu ada penyakit yang orang itu semua makanan terjadi tidak diproses metabolismenya dan itu ternyata jadi daging semuanya. Murang kali hiswa 12 tahun Pak, lamun tuangna 3 kali kemudian jadi daging sadayana, tah engke 12 tahun segede angkot. Ya. Tapi ku Allah tadi di apa? Ku Allah di kumaha? Ku Allah diatur. Ini yang ke jantung, ini yang ke paru, ini yang ke ginjal, ini yang ke apa? Ini yang ke limpa, ke liver, ke apa? Ke rambut, ke otak, semua ke otot, ataupun jaringan-jaringan sel yang lain, sendi, semua dibagi oleh Allah. Yang tidak dibagi untuk itu kemudian karena tidak bermanfaat bagi organ-organ yang ini, itulah jadi toksin namanya, sisa. Nanti toksin ini atau ini biasanya menjadi peses. Ya, orang micin kan kata Pak, nomor gina tekano kurang dipicen ku Allah kaditu. Ya, maka anu tuang gepuk ge mau jadi gepuk. Pas lebar tadi geus dahar gepuk 23.000, oke jadi pikiran dah keluar nama sarua jeung dahar gorengan. Begitu dia keluar dan ternyata dia tidak keluar Bu, maka ketika tidak keluar maka dia menempel di dinding usus namanya kolon, yang menempel di dinding usus namanya toksin. Inilah penyebab manusia memiliki keluhan-keluhan, baik keluhan fisik dan keluhan non fisik. Tina racun anak-anak yang BAB-nya 3 hari 4 hari dia akan cenderung bisa pemarah. Udah gede amat, naon sababna ieu loba racun di dieu. Anak-anak yang jarang BAB maka dia poktorolong, lamun aya kahayang teu bisa engke ti dieu tapa. Ninggal ibu orok aya teu nu poktorolong. Teu ada. Enggak ada, bayi tidak ada yang dia poktorolong, aya orok poporotot moal aya. Kenapa? Karena bayi ininya bersih, kolonnya bersih karena yang baru dimasukkan ke dalam perutnya itu baru air susunya, nggak ada yang lain. Budak ngagedean, anu lebat kadeu lain susu wae Bu, bukan air susu saja, aya basreng, aya seblak, langsung kadeu. Ayo itu jadi toksin. Maka bapak-bapak ibu-ibu, jadi penyebab gangguan jiwa itu bukan saja karena dia ada masalah, ada kemungkinan banyak racun dalam tubuh. Dan ini perlu didetok, ini perlu dikeluarkan, dan ini perlu dibersihkan. Pembersihan ini namanya colon cleansing, dibersihkan oleh Allah lewat detoksifikasi. Maka cara mendetoknya adalah Allah mensyariatkan tidak makan dan minum di siang hari selama 10 hari itu sudah cukup membersihkan ini. 10 dinten awal eta teh ngabersihkeun usus urang Pak.
Makanya gini ngaya nerangkeun 10 awal ini, 10 awal ini, 10 ketiga ini. Walaupun itu hadisnya dhaif katanya, tetapi kalau saya memandangnya dari sistem ini, ya, da bulan Ramadan mah di tanggal hiji ngepikeun ka tanggal 30 komplit sadayana Bu. Rahmat, maghfirah, itqun minanar semuanya juga ada. Tidak perlu mengklasifikasikan 10 per 10, tidak perlu. Didetok Bu, dibersihkan. Tinggal 10 awal kita didetok oleh Allah. Lihat orang yang tidak biasa puasa itu biasanya agak sedikit dia itu payah. Kenapa? Membersihkan kotoran dari usus kita. Ini luar biasa. Ini awal Pak. Non hubungannya sapatin puasa. Betul kan? Bersihkan punya katingan. Udang tinggal Pak. Mulai masuk 10 hari yang kedua. Ini bukan detok lagi. 10 hari yang pertama gangguan luar biasa Pak. Kadi ningali naon wae kabarayang wae, ningali korong wae siga kacang. Bikin kaya jamaah itu ustadz namanya asa ngabelet tinggal ngaji jam 1 bulan Ramadan udah kabayang Pak menuju detok. Wah sini itu ustadz biasa poek atuh. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak proses ini luar biasa. Makanya manusia cara membersihkan seperti itu. Saya anjurkan ibu anak-anak nggak boleh dia BAB sampai 3 hari 4 hari jangan. Untuk lebih cepat Pak ya, BAB lancar, kasih pepaya mengkel dipotongan, kemudian kasih madu, kemudian kasih garam, madu, pepaya, makan itu bisa lancar Pak, insya Allah itu bisa keluar itu, toksin bisa keluar itu. Ya, nggak ribet, cuman itu aja. Pepaya, kemudian garam Himalaya, kemudian madu. Dikocekin garam dengan madu. Garamnya segini aja. Kemudian madunya 2 sendok, kemudian kasih kemudian diolah ataupun dimasukkan ke pepaya. Dimakan itu tiap hari. Sok murang kali tidak siapa. Itu akan lancar dia BAB-nya. Nah, madunya minum itu. Madunya dimasukkan ke sana. Pakai madu usun Najmuddin. Ya, iya bukan promosi bukan ya mah. Nah, madunya lebih cepat itu keluar itu. Dan itu insya Allah. Yang kedua, supaya bapak ibu detok apa? Keluarkan perut dari perut apa? Saum, kosongkan perut. Ini sudah didetok Pak. Makanya lihat aja Bu, orang yang sering saum akan kelihatan badannya stabil. Karena apa? Ya itu yang didetok oleh Allah. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu ada kasus yang sangat hebat. Orang-orang gangguan jiwa di bawah puasa itu terjadi percepatan ataupun percepatan perubahan jiwanya. Kenapa? Karena racun dalam tubuh berkurang. Proses yang kedua namanya rejuvenasi, yaitu proses permajaan sel-sel yang rusak dan di otak ada sel yang buruk itu diperbaiki oleh Allah namanya autopagi. Autopagi itu diperbaiki oleh settingnya. Murang kali ibu-ibu, kenapa bayi cenderung glowing? Bayi kan glowing, lemes iya napa tinggal diorok mata ayah orok anu lemes bu kulit lagi aduh ini bersih. Kenapa? Karena bayi itu ternyata bayi itu selnya bagus-bagus karena belum ada masakanan apapun dan bayi cenderung dia tersenyum nangis pingin itu aja, tidak ada yang lain. Bayi tidak banyak yang berontak. Kenapa? Karena satu, bayi masih bersih ususnya, yang kedua masih remaja Pak semuanya, dan ini Allah lakukan kepada kita. Satu di 10 hari yang kedua kita rejuvenasi Pak, dibersihkan sel otak kita menjadi luar biasa. Bapak-bapak ibu-ibu rata-rata di 10 hari kedua itu terjadi ide-ide luar biasa. Kenapa? Kita diremajakan oleh Allah selnya. Ibu-ibu tinggal di salah Pak, bapak-bapak tinggal, ibu-ibu tinggal glowing tinggal Pak, asli tinggal. Dulu bapak terpesantan bebek bojo glowing, tadinya makan lagu lawing, ayeuna mah tinggal seger. Kenapa? Karena permajaan. Makanya bapak ibu pada saat detok ketika nanti keluar kemudian fesesnya keluar, maka itu ternyata hebat. Gas feses naik ke atas ke mulut, dia menempel di lidah. Makanya orang yang saum tetap bau. Cek sasum dan sahur Nabi mah dia itu bau mulut orang yang saum min rifil miski seperti minyak kasturi, tapi dalam aspek kolbia. Kalau aspek jasadiah mah enggak ada. Sok ibu cobaan salaki Pak hayang nyobaan bapak bener-bener tersenyum seperti minyak kasturi dihakeun ka ibu ngadon-ngadon
Palawora tuh dianggap enteng. Kenapa? Karena si gas itu nggak keluar dan dia menempel di sini. Makanya kata Ibu Sina, selain kita itu gosok gigi, maka kita harus diusap di lidahnya supaya nanti tidak menempel racun-racun, sisa-sisa gas dari racun itu. Yang kedua, ketika rejuvenasi apa? Tidur. Orang yang sedang diperbaiki sel jangan dalam keadaan tidur ketika kosong perut. Makanya ada sebuah keterangan, tidur ketika puasa itu ibadah. Menurut penelitian ahli hadis, konon hadisnya dhoif. Kenapa? Karena secara konteks ilmiah pun lamun sare wae ngelamunan nanaon. Kabayang ku ibu di subuh dipikeun ka magrib sare wae haben. Ya, gimana ini berapa jam? Makanya Nabi melarang, Nabi menganjurkan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena proses regenerasi sel harus dalam keadaan bergerak ketika puasa. Maka lihat orang yang bergerak di bulan Ramadan ketika puasa beda Pak. Mau mulutnya akan berkurang dan dia cenderung lebih seger. Namun sababnya dicanak ngagoler mah beuing ripu. Kados. Tinggal we urang kali lamun canak saum terus anjeunna kali itu kadieu da seger atuh Pak. Kenapa? Di 10 hari kedua itu lagi regenerasi sel. Maka Bapak-bapak Ibu, Nabi menganjurkan tidak boleh tidur di 2 waktu. Pertama bada sholatil subhi namanya hayrullah, yang kedua bada sholatil asri namanya ainullah. Saat sholat subuh tong diboboku. Kok mau menuju puasa? Kenapa? Waktu urus 10 kilo tong sare tos subuh naon bisi malarat. Betul kan? Kemudian dulu orang tua pas sadis ngomongnya seperti apa? Tong sare pada asar kalau sareutnakeun. Jangan tidur setelah asar. Kenapa? Nanti edan. Begitu bahasanya. Kenapa? Karena tidur setelah asar bukan orang tua nggak tahu dari mana ilmunya, tapi ngomongnya celetuk tapi eta teh Pak jadi ilmu. Sekarang diteliti, orang yang sering tidur pada asar ada kemungkinan dia akan ada penurunan daya intelijensi. Allah sudah kasih itu. Maka pada subuhku, so naon nih heula sampai nanti syuruk kalau menurut para ahli. Nanti syuruk 1 jam, kalau adzan 4:30 nanti sampai 5:30. Baru kita boleh digerakkan ataupun kalaupun Bapak Ibu ngantuk tertidur itu beda lagi. Ah Ustaz kenging kenunutan. Kenging nunutan? Kenging mah enggak we nunutan. Detail masalah asal ulah nepikeun ka sare we. Eta kan karena kuncinya di mana? Tapi Bapak Ibu, awas hati-hati. Orang yang tidak pernah tidur, orang yang gangguan tidur itu ada gangguan batin. Di satu sisi kita harus tidur, di sisi lain ada syariat ataupun Nabi menganjurkan jangan dibiasakan tidur pada subuh dan pada asar, apalagi di bulan Ramadan ketika kosong perut. Tapi Nabi menganjurkan qailullah, yaitu tidur tengah hari untuk merepreskan tubuh kita. Kenging eta mah contoh capek ibu bapak lap iya itu mah gak masalah, apalagi siang hari, dan itu tidak terlalu lama. Orang yang dia sering ataupun orang yang dia tidak bisa tidur itu gangguan batin Pak. Lihat aja lamun jami pada bobo punya boleh jadi gugah di mana tuh bawa aya masalah ada aya naon tapi hese sare bohong. Orang yang sulit tidur pasti ada gangguan di jantung dan jantung tidak bisa istirahat, akhirnya dia insomnia. Aduh kalau masalah sarena gitu tidak sok tinggal di situ percanten jamin batina sehat tidak sarena di mana wae eta mah bisa sare sakitu keur ngaji wae batur mah lebih jiddi ieu mah bismika ya iya kenapa? Alhamdulillah ibu perhatikan saja bapak-bapak ketika Jumatan itu semuanya batinnya tenang semua, tinggal we ke Jumatan kan sarare Allah pada mah eta teh batin karena eta teh Pak ya pada tenang kumaha reup di mana wae alhamdulillah. Kenapa? Karena ada obat tidur yang sampai 1,5 juta orang bisa tidur. Sageungil tuang 1,5 juta udah mah alhamdulillah teu make obat tidur ge sare wae ya kemudian obat tidur sih karena beresnya mau mudah-mudahan ya. Kenapa? Betul. Kenapa kita perlu istirahat? Kenapa? Cara detox yang kedua selain dia kosong perut adalah tidur. Tidur kan detox dan itu perlu. Makanya Nabi mensyariatkan bulan puasa siang hari tidak boleh berhubungan, tetapi malam hari kata Nabi kata Allah boleh.
Kenapa? Malam hari boleh melakukan itu. Karena apa? Karena sudah didetok dan kita mau melakukan detok yang kedua, yaitu tertidur. Beres Pak. Namun dulu ya regenerasi teh. Ibu di hari yang kedua, di 10 hari kedua terjadi regenerasi syah. Ini hari ke-13 harusnya mulai salah gerenya, terus tinggalnya. Wah, tinggal. Kenapa? Karena sudah bagus-bagus syahnya. Di hari yang ketiga, 10 hari ketiga, itu namanya stabilitator, yaitu pemantapan diri dan jiwa. Nanti puncaknya adalah di akhir Ramadan, semua sel sudah baik, sudah bersih ususnya, maka nanti akan aktif namanya hormon endorfin dan morfin di otak meluber, maka dia akan bahagia. Laras, malaman takdir begitu diumumkan ke pemerintah besok Idul Fitri, bunga kabehanan bersih. Wah, Akbar Allah, baru langsung jebret karena opor. Wah, tinggal ibu kentang goreng sadayana bunga hate sok dugikeun ka anu sirama. Ya Allah, alhamdulillah dugi deui kana Idul Fitri. Kenapa Pak bahagia? Karena sudah didetok, sudah direjuvenasi, sudah distabilitatorkan, muncul hormon kebahagiaan. Dan itu nggak bisa dibayar oleh siapapun. Ini adalah dari Allah. Kata Allah atau kata Rasulullah, inna lis-shaimi farhatan. Orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, ketika Idul Fitri. Balas ya? Ini luar biasa. Oh, ibu bisa tercantum. Ketika Allah kasih kebahagiaan, maka akan memunculkan berbagai hal. Satu, dibukakan pantau rezeki. Lalu, jami kebahagiaan menjadi rezeki Pak. Tinggal ibu bapak tercantum, rek lebaran, tuangi, unggal, iman, mantap. Di meja teh wah segala ayat. Kenapa? Allah buka pintu rezeki lalu jami bahagia. Puncak kebahagiaan nanti Pak, maaf ya, begitu besoknya semua orang mandi seluruh dunia, tidak ada yang tidak mandi. Bagi orang yang mau sholat id harus mandi, anak-anak mandi, ibu-ibu mandi, bapak-bapak mandi, belas semua mandi. Kenapa dimandikan oleh Allah? Karena seperti bayi yang baru lahir, begitu bayi keluar bawa darah, kemudian dimandikan dan semua bersih. Itulah bulan Ramadan. Ibak sadayananya halal ibak sadayana. Jam 4 terus ibak ya, jam 4 terus ibak. Kemudian semua orang mandi, tidak ada yang tidak terlewat. Kenapa? Bapak ibu, kenapa hari Jumat itu disebut Id? Karena bapak-bapak yang wajib Jumat itu mesti mandi, betul kan? Kenapa nanti Idul Fitri? Karena Allah akan fitrahkan kita, seluruh dunia yang muslim itu haji atau wajib mandi, dimandikan kita oleh Allah, bukan kita yang mandi. Kaki syariat bunga tahil disebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Beres, yang berangkat nanti sholat id sambil tahlilan merukui pakai disocahkan Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Sholat, beres sholat dipimpin khutbah real arwi sadayana bubar ciri salaki jeung pamajikan gak bro kusalawena cirang lain setahun sekali ciri nabi. Iya nah hese atuh banyak urang rek ciri bunga poe poe ada kudu jelas keur naon ari bojo mah teu naonkeun we berarti aya masalah ari urang mah bade ciri kumaha da hese setahun sekali ge eta pedah ningali we batu sareuring. Banyak ciri-ciri atasna urang nangis bahagia sekali ya Allah kita berikan ya Allah luar biasa. Urang mah kamari ge ku pandemi bagian mah aya keneh Pak, apalagi sekarang. Kalau sekarang itu betul-betul sudah normal, bahagianya luar biasa. Ketinggalan ku ibu ku bapak, hari itu kata Rasulullah ada dua, satu dibuka pintu rezeki, yang kedua doa-doa diijabah. Ya, doa-doa diijabah. Karena doa yang diijabah syaratnya tilu. Satu, detok, dia harus bersih dari dosa, betul kan? Yang kedua, rejuvenasi, apa? Dia harus permajaan, amal-amal barang Ustaz. Bapak ngaos utara ngaji
ngaji Quran utara ayeuna aramu anu arengal gitu tinggal amal teh sodako biasanya meninggali kenceleng teh gegebegan ayeuna mah ningali kenceleng teh itu sih kenceleng teh bade sodako tuh itu rejuvinasi jeung jami ngomongkeun batur direnya bere ngomongkeun batur bu naon sawal geusna buah ayeuna mah era keur puasa ke we senang ke tanggal 2 nya tanggal 2 sareng eta ya ibu bari ngomongkeun batur mah engke cenah pameng sagadak deui na puasa kena geus Ramadan insyaallah nya urang bade di mana nya urang hidup biasa we eta geus direncanakeun ngomongkeun batur ya ini terjadi kenapa karena dijabah doa selain detok dosa kita harus kita didetok ya dibersihkan dosa-dosa kita da enak pak ngadoa ketika aya dosa sok cobian yang kedua kita enak sekali kalau berdoa ketika kita punya amal soleh yang ketiga adalah apa stabilitator istiqomahkan lebih tingkatkan lagi mutadina sok tarawih jadi tahajud itu enak dan itulah syarat doa diijabah pada waktu itu saum akan menjadi syafaat bagi kita maka ibu lihat apa cirinya saum ada hibernasi ada yang disebut dengan saum proses metamorfosis ada hibernasi yaitu saumnya ular itu namanya hibernasi kenapa? Ulat itu kalau ingin dia bertahan hidup dan ingin dia itu melakukan regenerasi dalam hidupnya maka ulat melakukan puasa biasanya sebelum puasa ulat memakan dulu makanan yang besar jebret hayam pak kenapa? Karena ulat ataupun apa ular akan puasa dia makan dulu yang besar dan dia akan berganti kulit supaya hidup dia lebih bertahan lama itulah cara ulat tetapi begitu ulat itu dia meregenerasi dengan puasa tapi tidak ada perubahan satu wajah ulat masih ular tidak berubah dua lihat kulit ular masih itu tiga war ataupun nama ular masih ular empat makanan ular tidak berubah masih itu juga walaupun sudah puasa kemudian yang keempat bergeraknya ular masih begitu dan sifat dan tabiat ular tidak berubah walaupun sudah puasa itu namanya puasa ular tidak ada perubahan tuangna eta ngarana eta beungeutna eta kulitna eta bergeraknya juga begitu tidak ada perubahan tabiatnya juga tidak berubah tapi ada satu lagi yang berkuasa binatang yaitu ulat dia kalau ingin meregenerasi dan ingin membuat dia lebih panjang usianya maka ulat akan berpuasa dengan cara dia mengumpulkan kepompong tapi begitu sudah puasa dia berubah wajah ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah tidak serem seperti dia ulat tapi dia jadi kupu-kupu indah sekali pak dua namanya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu makanannya berubah dari makanan daun-daun yang tidak bermanfaat apa saja dimakan oleh ulat kupu-kupu tidak makan kecuali sari bunga dia lebih baik yang ketiga kupu-kupu dengan ulat berbeda bergeraknya kalau ulat tadinya begini tapi kupu-kupu sekarang terbang sukses dia bisa hinggap di mana saja karena dirinya lebih baik tapi hidupnya itu bisa di mana wae di mana aya gini gitu kena eta aya hidup jejak tuh artinya hidup dia tidak baik tapi ketika sudah jadi kupu-kupu dia akan dimanapun malahan aya nu kieu eta kupu-kupu sudah mawa rezeki sok aya nu kitu ya daun perusahaan tapi sudah diilustrasikan bahwa kupu-kupu itu adalah perubahan dari ulat yang tadinya mungkin bapak ibu lihat ulat itu seperti apa bukan ulat buatin kita tes hidup dan wah dikasihin nggak jadi kupu-kupu mati ngapa berwarna-warni dia hebat dan tabiatnya berubah ulat tabiatnya mengganggu dia daun-daun yang sedang hijau sehingga menjadi dia bolong tapi begitu jadi kupu-kupu dia tidak dia melakukan perubahan dia selalu memberikan sari bunga ke tiap bunga yang ingin berkembang ini namanya metamorfosis kalau yang ini namanya hibernasi ada dua puasa pertama puasa metamorfosis yang kedua puasa hibernasi kalau hibernasi bapak ibu tidak berubah
Puasa jeung kerencan kieu we. Tapi kalau ibu metamorfosis dengan bapak berarti ada perubahan lebih indah, lebih bahagia, lebih bermanfaat. Itulah puasa yang akan menjadi syafaat kita. Paham ya Bu ya? Selain itu jiwa manusia ketika berubah ke arah lebih baik berarti itu manfaat dari saum kita. Ya, mungkin kita di awal-awal tidak terlalu bagus hidup kita, mungkin tinggalin awal punten Pak, sih bener mata ngelinda ibadah, nanti ada perubahan hidup dari kita, rizki itu Allah Pak dibetulkan, kemudian apa, semua kehidupan kita akan ditanggung oleh Allah. Kupu-kupu tidak pernah kelaparan walaupun yang dimakan cuma sari bunga, tapi justru walaupun sedikit itu lebih memanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Khairunas mayan paulinas, itulah metamorfosis. Paham Bapak Ibu? Tinggal naros ayo puasa urang mana entong ngepikeun KPD teuing bakal jadi syafaat, ternyata hanya sekedar hibernasi bagi kita, tidak ada perubahan apapun. Medit beki medit ngadon leuwih medit nate dobel jeung merengkel cap jahe nya. Yang kedua, utara sholat sunat jadi leuwih jadi umah jeung wajibna. Sok mah ibu mutadina kabatur judes ayeuna mah jadi ngewa. Sok atuh rarobah atuh hirup teh ngaraku Allah dirobah jeung rizkina gitu kan. Alokasi perubahan rizki sehat, budak saroleh, gampil rizkina da urang ngarobah hirup. Keun Pak tong ningali batur hirup mah capek. Tuh giringan batur di masna tara ibadah tapi dibalaleungharkeun bae. Da eta mah istidroj di Allah buatin masana lebih berat di urang. Ya. Tingali sebentar tingali cok dan ngobrol buatin cicilan lebih gede di urang. Ya, urang alhamdulillah teu boga cicilan. Naon sababna da teu boga hutang. Ya, di mana boga hutang ku Allah digampilkeun cara mayarna. Nu penting mana? Nu penting masih da kumpul we ngalah hiber. Hirup sok ada hiber ya itu. Inilah Bapak Ibu poin yang pertama. Jadi inilah manfaat puasa sebagai syafaat bagi kita ya. Maaf ini kalaupun ada yang sudah menerangkan tidak ada masalah, saya hanya menguatkan saja sehingga bulan puasa ini akan mendapatkan kebahagiaan yang terakhir. Apa? Inna lis-shaimi farhatani wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu kita menemui Allah, kita sudah didetong, kita sudah rejuvenasi, kita sudah stabilisator, bersih mainan ke Allah. Mauludin yuladu alam fitrah mania jami'il mumpil berkah surga. Sehingga apa Bu? Surga itu punya nama, tapi untuk yang saum namanya beda. Orang ahli sholat bagus sholat, orang ahli sodakoh bagus sodakoh, tapi orang yang puasanya metamorfosis itu nama surganya pintunya royan gitu. Saya kira itu cukup dulu lah ya, cukup dulu. Yang kedua nanti Al-Quran yang dapat syafaat kita. Tiap hari baca Quran, makanya bulan Ramadan digandengkan dengan Allah oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berpuasa dengan Quran digandengkan. Kenapa? Karena ini ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Minimal 1 ayat 1 hari Pak. Di situ sanggup sasurat sapoe sayat tuh sapoe sok ulah bikin kata sanggup makanya tuh sanggup sapoe sayat. Kenapa? Hari ini 8 jam bisa sampai 12 jam Quran sayat buka jebret tong loba-loba teuing sayat deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Saya oke ya isuk baca deh saya dalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umur bapak jadi ibu 50 tahun maca Quran sampai saya tamat mah. Nah, misi kapilaan kumaon. Tapi bagi saya tetap ibu baca Quran. Kenapa? Kalau tidak sanggup baca Quran, dengarkan orang yang baca Quran. Karena yang mendengarkan dengan yang baca sama-sama dapat rahmat dari Allah.
Faidah kuri Al-Quran pastami'u yang kedua la'alakum turhamun. Kalau tidak pastami'u wa ansitu dangukeun ustad saha wae nu ceramah make ayat Quran sok urang regepkeun teu peurieun maca teu bisa kemudian ngadengikeun teu bisa dan geus norek atuh ngilu-ngilu pengajian atuhnya. Kenapa? Karena itu wa ansitu la'allakum turhamun. Minimal kita sholat berjamaah sudah 3 itu dilakukan oleh kita. Teu sanggup keneh eta nu tilu, maka Anda pegang Quran tiap hari setengah Quran ya di situ bisa maca kekelek ke Quran hari hayam di kekelek hari Quran di hese kekelek Quran. Ya Allah tak tinggal Anda tidak sanggup memegang Quran, usap Quran diusap ibu bapak gaduh piring gelas diusapan aya kebul Quran mah diantep usapan Quran teu sanggup keneh usapan Quran tolong Quran melong kita Quran ya. Iya kenapa? Karena Anda ulah loba anu ulah happen lawan wae di pelongan kurang dari Quran san pernah di pelong kurang pelong kieu Quran ya Allah abdi teh tarang teu bisa maca ieu teh melong-melong atuh ibu bapak melong ge teu sanggup keneh melong teu sanggup keneh ngobrol jeung Quran ngobrol apa ngobrolnya ya Allah dosa naon abdi dipikeun kaberat rek dipang Quran. Kenapa? Yang menghalangi orang tidak dekat dengan Quran adalah dosa-dosa yang belum didepak, yang belum dibersihkan oleh Allah. Nah, sakit itu Bapak Ibunya. Mudah-mudahan jadi syafaat mungkin ini.